Oke, shalom ya. Shalom. Shalom. Semuanya senang ya, semuanya sudah bahagia ya. Iya. Rasanya mata-matanya tuh berkobar-kobar. Waduh, mungkin berkobar karena ini kali ya, karena K-pop gitu ya. Nah, iya. Tadi ada K-drama gitu kan yang sudah di present sama teman-teman gitu kan. Juga Mungkin tadi ada hatinya Makarena. bergelora ya. Iya, benar juga. Nah, Kosa, Ya. ini kan kita kalau misalnya Yes Conference itu pasti spesial gitu ya. Nah kali ini teman-teman kita akan belajar gitu ya sesuatu hal yang baru gitu ya. Yes. Kemarin kita sudah belajar kemarin itu calling gitu ya. Tadi juga belajar percintaan gitu ya. Nah sekarang kita akan belajar tentang dunia kreatif ya gitu ya. Ngomongin kreatif kok. Iya. Kalau tadi aku lihat ya, ya Surabaya, yes manapun lah ya, itu kreatifnya mantuliti. Mantep banget, Ya kan? luar Mantep biasa. ya, mantep ya, Iya. mantep ya. Nah tadi ada yang Makarena gitu kan, ada yang jadi apa tadi ya, jadi Titanic begitu ya, jadi ombak gitu Rambutnya kan. lurus bisa jadi badut ya. No, aduh, iya. Nah, tapi ngomongin kreatif gitu ya, apalagi kreatif dalam dunia gereja begitu ya. Ini kan a whole new world begitu. Tidak sama dengan kayak kreatif-kreatif di dunia lain, lain. Dunia lain jadi ini ya. bukan. Multiverse lain gitu maksudnya ya. Iya. Karena itu, hari ini kita akan mendatangkan narasumber yang spesial banget. Kita datangkan jauh-jauh dari Jakarta. Ya. Langsung kita sambut kali ya. Mari kita langsung sambut saja. Ini dia narasumber kita, Echa Sumantri. Cik. Shalom. Kurang semangat shalom. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, kami ada di sini, kami senang, kami sukacita. Tapi lebih dari itu kami mau belajar Tuhan, kami mau semakin maju dalam melayani. Dan lebih dari itu Tuhan kami ingin semakin mengenal-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus bicara sama kami dan kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Alright, thank you for having me, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan untuk semua panitia yang sudah terlibat. Kenalan dulu, pasti banyak yang belum kenal, saya Echa Sumantri, saya seorang musisi, hamba Tuhan. Saya setiap ngelihat drum kangen mau main tapi hari ini gak bisa, beda merek soalnya. Saya main drum pertama kali umur 2 tahun teman-teman. Terus 2,5 tahun, umur 4 tahun pertama kali saya pelayanan di gereja. Dan sejak kecil saya tahu saya akan jadi musisi. Karena saya suka banget dan simply karena saya gak terlalu bisa bidang-bidang yang lain. Jadi saya bukan murid yang berprestasi di sekolah. Saya tumbuh besar jadi anak yang agak pemalu, agak minder. Karena ya lingkungan saya beda banget. Nggak banyak yang suka musik. Kalaupun musik tuh biasanya piano klasik gitu yang AKA dipaksa orang tuanya gitu. Jadi saya tumbuh besar jadi anak yang agak minder, pemalu. Dan gambar diri saya terus terang agak berantakan juga. Kayak misalnya saya masuk ke sebuah pusat perbelanjaan. Setan tuh bisikin saya, lo tuh jelek, semua orang ngeliatin lo dan mereka bilang lo jelek gitu. Dan secara logika itu mestinya berubah ketika puji Tuhan saya mulai dikenal orang, saya mulai sering masuk TV waktu zaman itu dan kemana ada yang ngajak foto, media sosial mulai rame gitu. Tapi kenyataannya gambar diri itu gak berubah malah tambah jelek. Bisikan setan kayak gini, akhirnya mereka ngeliat lu dari deket dan mereka lihat muka lu jelek gitu. Jadi saya punya kayak paradoks dalam hidup saya. Di satu sisi puji Tuhan orang-orang banyak mengagumi, banyak manggil saya bermusik, tapi di sisi lain saya ngerasa hidup saya nggak oke, fisik saya tentunya gitu. Sampai suatu waktu mama saya yang bilang kebenaran sederhana ini. Mama bilang, kamu gak boleh minder, kalau kamu minder Tuhan Yesus sedih. Wow, iya ya, Tuhan bisa sedih. Karena ciptaannya ngerasa gak layak. Kita boleh ngerasa gak layak kalau kita hidup dalam dosa. Kalau kamu main-main sama hidupmu silahkan ngerasa gak layak. Tapi selama kamu berjalan di jalan kebenaran, apalagi urusan fisik gitu loh, jauh dari yang lain, gak usah minder. Dan puji Tuhan saya mulai diubahkan, tentunya saya gak pede-pede banget juga. Saya gak yang selfie tiap hari juga upload Instagram gitu.
Karena buat saya cowok kalau setiap postingannya adalah selfie dari atas tuh agak aneh sebetulnya. Semoga di sini nggak ada, kalau ada jangan marah sama saya. Marah juga nggak apa-apa, sore ini saya udah pulang lagi. So ya, segitu aja perkenalannya. Oh ya, puji Tuhan saya sudah nikah, 5 tahun menikah dan pernikahannya sangat bahagia. Pernikahan itu indah kalau menikah sama orang yang tepat. Ya kan, tadi saya lihat adegan Descendant of the Sun itu agak perih juga ya, karena mereka sudah nggak menikah lagi. Ngikutin banget gue ya, lumayan. So ya, saya tahu jam-jam segini lumayan ngantuk, tapi hopefully teman-teman semangat, please bilang sebelahnya yang semangat loh. Di sini ada yang single, please angkat tangan yang single. Yang single. Ya kalau mau nyari pasangan di pameran BCA di bawah, bukan di sini ya. Bilang sebelahnya di sini lo cari Tuhan. Oke, nanti kita mau ngobrol tapi izinkan saya share beberapa hal yang Roh Kudus taruh di hati saya. Boleh ditayangkan teman-teman media, thank you so much. Alright, sama-sama bilang Tuhan Yesus sebagai prioritas. Boleh next, thank you. So, kreativitas. Ada 3K hari ini yang saya pengen bagikan dan sejujurnya saya bukan tipe pengkhotbah yang suka 3K, 3 kiat sukses, enggak. Tapi khusus hari ini Roh Kudus taruh itu di hati saya, so saya bagikan. Kreativitas, definisinya basically ada 2. Pertama kemampuan untuk mencipta, punya daya cipta. Dan perihal berkreasi. Kekreatifan biasanya dalam bidang seni. So siapa di sini anak-anak seni, musisi, penari, desainer, please angkat tangan. Ada nggak pembaca puisi gitu? Besok 17 Agustus baca puisi di atas bendera gitu, ada nggak? Nggak ya? Oke. Di atas bendera lagi, salah banget gue. Tapi kalau kembali ke Alkitab, makasih ketawanya. Kemampuan mencipta. Yang suka baca Alkitab, ingat Kejadian pertama ayat pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. So ini kebenaran yang mengubahkan saya banget. Gak mungkin ada anak Tuhan yang kurang kreatif. Karena Bapa kita adalah pencipta, sumber kreativitas. Jadi kalau kamu bertanya kreativitas itu apa sih? Baca Kejadian 1 ayat 1. Next, thank you. Tadinya saya pengen tulis gini, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kreatif, tapi langsung saya ralat detik itu juga. Saya catat begini, Tuhan Yesus adalah sumber kreativitas, ada amin? Dia sumber segalanya. So buat teman-teman yang lagi bingung mau ngapain, tanya Tuhan. Tadi kita di mobil banyak ngobrol sama 2 orang yang jemput saya, thank you banget udah dijemput. Kita banyak bicara tentang kreativitas dan semakin kita ngomongin, semakin saya harus kembali ke firman. Karena semuanya berasal dari Tuhan, teman-teman. So, saya nggak menghakimi, tapi saya izin bertanya dengan kasih. Siapa di sini yang baca Alkitab setiap hari, please angkat tangan. Yang nggak angkat tangan, nggak ada penghakiman, tapi peringatan. Khususnya pelayan Tuhan, ngapain pelayanan kalau jarang baca Alkitab? Buat cewek-cewek di sini yang dideketin cowok, ya, mau dia seganteng Hyun Bin, mau dia seganteng siapapun, tanya, baca Alkitab nggak lo? Kalau di WhatsApp pagi-pagi udah bangun belum gitu, tanya udah baca Alkitab belum? Kalau belum gak usah WhatsApp gue gitu. Prinsip, harus punya prinsip. Enggak ya, nggak penting gitu aneh. Kalau buat saya penting sih. Saya pas nikah sama istri saya pastikan sebelum keluar rumah kita sama-sama baca Alkitab. Karena harus diawali dengan firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, so penting untuk baca Alkitab. Kembali ke kreativitas, firman Tuhan sumber kreativitas. Next, thank you. Ada yang setuju gak dengan statement ini, kreativitas tanpa batas? Siapa yang setuju angkat tangan? Oke. Yang gak setuju angkat tangan? Yang gak peduli angkat tangan juga? Gue gak peduli Kak, bukan urusan gue. Actually ada batasannya, next, thank you. Firman Tuhan harus menjadi batasan filter dari setiap hal yang kita pikirkan dan kita lakukan. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Banyak orang kreatif, tapi kalau mereka nggak intim sama Tuhan, kalau mereka nggak tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, setan bisa switch ke kreativitasnya. Dan ini mengerikan. Ada batasannya. Dan ini nggak cuma dalam hal kreatif, apapun itu. I guess semua di sini punya Instagram ya. Siapa yang nggak punya Instagram angkat tangan? Yang nggak punya TikTok angkat tangan? Oke, wah para penghuni surga nih angkat tangan. Kita terima banyak informasi teman-teman setiap hari. Kalian yang aktif media sosial, kalian akan terima banyak informasi. Termasuk sekarang yang lagi main HP nih, please jangan main HP dulu. Enggak nyindir, enggak kelihatan tapi. Tapi please hormati Tuhan, jangan hormati saya. Iyalah ke gereja ngapain main HP sih, main HP di luar aja ya kan. Karena kita ke gereja mau menikmati persekutuan sama Tuhan dan saudara seiman. But anyway, kita terima banyak sekali informasi di media sosial dan
Kalau nggak ada filter, kita telan mentah-mentah semuanya. Makanya seberapa banyak anak Tuhan, yang ke gereja, yang pelayanan, tapi masih percaya sama sio, sama zodiak, sama perbintangan. Yang masih suka baca ramalan contohnya. Something's wrong with you. Artinya kamu belum mengerti bahwa satu-satunya kebenaran dalam hidupmu hanya firman Tuhan. Makanya saya nggak setuju kalau gini, Kak bagiin firman yang motivasi dong. Oh no, firman Tuhan bukan motivasi buat saya. Firman Tuhan itu mengubahkan. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi firman Tuhan itu kebenaran yang mengubahkan, bukan sekedar motivasi. So, sekreatif apapun kamu, pastikan ada filter. Ada batasannya apa? Firman Tuhan. Next, thank you. Lawan kata dari kreatif adalah bukan tidak kreatif, tapi ternyata pencuri. Alkitab mencatat iblis hanya bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi saya percaya banget, with all the respect, anak Tuhan gak ada yang plagiat, ada amin? Kalau kamu pernah bikin karya yang plagiat, minta ampun sama Tuhan, ngaku sama pencipta aslinya. Saya gak pernah nyangka kalau ada lagu rohani yang persis lagu sekuler diganti liriknya doang gitu. Makanya saya ini orang musik, jadi saya izin menyampaikan apa yang saya tahu, saya gak mau soto di bidang lain. Suka ada yang nanya gini kan, Kak boleh gak sih aransemen lagu rohani, kita pakai intro lagu sekuler. Dan saya golongan yang tidak setuju. Kenapa? Karena satu, sekali lagi kita gak pernah kurang kreativitas, ada Roh Kudus. Kedua, lagu sekuler itu tidak dibuat khusus untuk Tuhan, tidak dipersembahkan spesifik buat Tuhan Yesus. Gak semua lagu sekuler salah, anyway saya masih main musik sekuler teman-teman, jadi saya gak anti sekuler, tapi kalau saya jadikan itu persembahan buat Tuhan, buat saya nggak aman aja gitu. Saya nggak merasa itu layak dipersembahkan. Dan ketiga gini, kalau kamu pakai intro lagu sekuler atau interlude lagu sekuler, jemaat yang tadinya fokusnya Yesus bisa ke switch fokusnya. Misalnya kamu pakai lagunya Bruno Mars gitu, langsung keinget Bruno Mars. Atau pakai lagunya Blackpink, lagi mau bayangin Yesus tiba-tiba kebayang Jennie lagi joget-joget gitu. Itu bisa terjadi gitu kan. Dan manusia tuh gampang ke-distract, makanya saya cari aman tanda kutip, saya nggak setuju. Dalam case mencuri, iblis hanya bisa mencuri, iblis gak bisa menciptakan. So, saya harap nggak ada yang punya statement kayak gini, tapi misalnya ada yang bilang gini, musiknya duniawi banget bro, desain lu duniawi banget. Tolong definisikan ulang apa duniawi. Karena segalanya berasal dari Tuhan. Sempat ada yang nanya sama saya, nanti di surga ada musik EDM nggak? Saya percaya ada. Kenapa? Karena Yesus yang ciptakan. Setan gak bisa nyiptain musik, gak bisa teman-teman. Desain gitu, gak bisa. Setan hanya bisa mencuri. Makanya mohon maaf LGBT pelangi. Itu kan di Alkitab udah ada. Jadi hanya bisa mencuri. Dan hanya bisa menghina, mengolok-olok yang terjadi di Olimpik dan sebagainya. So saya percaya kita sebagai anak Tuhan di sini, kita punya kemampuan untuk kreatif. Ada amin? Itu K yang pertama, next. K yang kedua adalah konsistensi, sama-sama bilang konsisten. Bahasa Latinnya konsistenia, semoga saya nggak salah sebut. Intinya kalau dijabarkan jadi berdiri teguh. Dan wow, saya suka banget dapat definisi ini. Boleh nggak sih kita buka Alkitab sama-sama? Saya tahu ini bukan ibadah yang gimana, tapi please kita buka Alkitab juga. Saya bacain ya, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sama-sama bilang pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, saya dan teman-teman tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pas saya menemukan makna ini saya suka cita banget. Next, thank you. Kita harus konsisten, karena actually pekerjaan yang kita lakukan bukan sekedar pekerjaan biasa. Tapi pekerjaan Tuhan, bilang sama-sama pekerjaan Tuhan. Dan ini beda levelnya bos. Saya berkali-kali share ini, saya pertama kali bermusik profesional tuh sama penyanyi namanya Abdul. Mungkin sebagian teman-teman tahu Abdul and the Cafe Theory. Angkatan sekarang mungkin gak banyak yang tahu. Terus saya ngiringin penyanyi namanya Elo, yang gondrong. Terus saya diajak seorang maestro namanya Erwin Gutawa. Jadi itu pertama kali saya main orkestra seumur hidup saya. Dan pertama kali saya di booking sama Om Erwin, saya di booking 2 minggu penuh, every single day. Dan saya gak pernah ngalamin itu, padahal saya udah main musik dari kecil. Saya di booking 2 minggu, setiap hari. Dan kita ke studio, pertama kali ke studio saya bingung. 1 lagu dilatih 3 jam. Ngapain? Saya di gereja 1 lagu 1 menit. Udah cukup, udah aman. Lagu berikutnya aman, udah makan yuk food court gitu. Pas sama Om Erwin 1 lagu 3 jam. Gitaris ada 2, keyboardis ada 2, drummer ada 1. Masing-masing dilatih.
Drum bentar dulu ya, gitar dulu, keyboard dulu. Oke, percussion gimana, bass, sequencer udah penuh. Drum oke, main bareng yuk, duas. Kayak malaikat di surga nyanyi, indah banget. Dan kita latihan buat ulang tahun sebuah televisi swasta, 2 minggu. Itu buat acara yang notabene bukan buat Tuhan, quote unquote bukan buat Tuhan. Iya dong, ngerayain ulang tahun TV, bukan acara rohani. Dari situ saya belajar bahwa kalau buat acara dunia, acara sekuler, tanda kutip, mereka mau kasih yang terbaik. Mestinya buat pekerjaan Tuhan kita juga mau kasih yang lebih baik lagi. Standarnya harus naik. Makanya belakangan saya nggak bangga dengan hal ini, saya nggak pernah nyari kontroversi, tapi lumayan banyak yang nyerang saya karena saya bilang skill dalam bermusik itu penting. Banyak banget yang marah sama saya. Puji Tuhan ada yang setuju tapi nggak sedikit yang menentang itu. Dan buat saya sederhana aja. Istri saya ngomong bagus banget. Jangan double standard. Buat dunia harus bagus. Besok nih acara 17-an, teman-teman kalau nonton di TV atau di YouTube, saya bisa jamin nggak ada kesalahan. Ataupun ada, nggak akan ketahuan. Kenapa? Karena persiapannya bagus banget. Karena apa? Ada presiden. Karena disaksikan seluruh dunia mungkin. Kita di sini nggak ada Presiden Jokowi, tapi ada Tuhan Yesus. Ada amin. Pelayanan yang teman-teman lakukan di gereja, di kota kalian masing-masing. Nggak ada orang penting tanda kutip, tapi ada Yesus. Ada raja di atas segala raja. Makanya kasih yang terbaik. Konsistensi dibutuhkan. Dan saya percaya ini buat semua aspek dalam kehidupan. Makanya cinta aja nggak cukup. Banyak anak muda cuman cinta sama Tuhan. Makan tuh cinta. Nggak cukup. Nggak cukup. Butuh konsisten, butuh kedisiplinan. Nggak bisa cinta doang, kamu butuh hormat sama Tuhan. Yang kita lakukan bukan sekedar pekerjaan biasa, namun pekerjaan Tuhan. Hal-hal rohani. So, kalau kamu berkarya di luar sana, kamu bikin desain, kamu bermusik, bernyanyi, whatever you name it, kamu dapat apa? Dapat duit, dapat pujian. Ya, dapat apa lagi? Kesempatan naik pangkat dan sebagainya. Dapat popularitas, followers nambah. Tapi ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, yes, terkadang kita masih dapat uang. Terkadang kita masih dapat followers baru. Kak, keren banget tadi pelayanannya. Pujian-pujian dari manusia. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu teman-teman yang kita dapatkan apa? Jiwa-jiwa yang mengalami Tuhan. Pertobatan. Orang-orang yang ketemu lagi sama Tuhan. Jadi buat setiap orang di sini kalian spesial. Kalian dipilih Tuhan. Kalian bukan sekedar ada di dunia, lahir ke dunia buat nyari nama buat diri sendiri. Bukan sekedar membangun kerajaanmu, nambah-nambah duit di tabunganmu. Silahkan kalau berkat dari Tuhan nikmati, tapi lebih dari itu, kamu dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang sifatnya, fokusnya perkara yang kekal di depan sana nanti. Makanya saya percaya apa yang sedang kita alami saat ini sebetulnya yang Paulus tulis itu benar banget. Gak bisa dibandingkan dengan kemuliaan akan kita terima nanti. Saya izin agak melebar sedikit. Karena saya udah ngalamin, puji Tuhan, main musik di stadion, puluhan ribu orang nonton. Saya ngalamin punya postingan viral yang HP saya sampai panas, yang komennya nonstop. Pernah 2-3 hari, terus hilang, udah, that's it. Dan Roh Kudus selalu ingetin saya, udah kelar, udah iya. Kalau kebahagiaan kita tergantung sama viralnya postingan kita, sama seberapa banyak uang yang kita dapatkan, semuanya sementara. Kekayaan itu nggak bikin bahagia. Popularitas nggak bikin bahagia. Sumber sukacita, kebahagiaan sejati hanya dalam Yesus. Please banget bilang amin. Ngerti nggak ngerti, amin aja biar saya seneng ya, boleh ya. Makanya butuh konsisten. Butuh kedisiplinan. Ini dalam semua hal sih, gak cuma kreativitas. Anak Tuhan harus konsisten setiap hari, baca firman setiap hari. Saya tahu males, tapi please dibaca Alkitabnya. Paksakan dirimu baca Alkitab sampai kamu suka. Pelayanan tuh menyenangkan kalau sesuai passion kita, ya dong. Saya main musik, gak usah pelayanan pun saya seneng. Saya main musik nanti dibawa nih misalnya diminta main satu lagu dong, wah I'm happy. Karena saya suka main musik. Tapi saya ngerti pelayanan bukan masalah saya suka atau enggak. Tapi masalah persembahan saya buat Tuhan. Dan persembahan membutuhkan konsistensi. Kamu bisa sekreatif apapun, tapi kalau kamu gak konsisten, ya kamu gak akan sukses. Atau suksesmu sementara aja. Saya gak bilang banyak orang tidak sukses karena tidak konsisten. Tapi sebagai perumpamaan, puji Tuhan, Tuhan percayakan saya main di Indonesian Idol, The Voice, dan semua singing contest di TV teman-teman.
Jadi saya ngeliat tuh orang-orang yang dari awal gak dikenal siapapun yang masuk RCTI itu orang gak ada yang kenal gitu. Dalam 3 bulan, satu ruangan teriakin namanya dia, followersnya naik ratusan ribu. Dan beberapa bulan kemudian orang lupa sama dia. Saya ngeliat perkembangan itu, wow. Memang gak ada yang abadi, yes. Tapi bagian kita apa? Konsisten, berkarya. Dalam hal rohani, konsisten mendengar suara Tuhan, peka sama suara Tuhan. Saya nggak bisa sukses di masa ini dengan formula saya 20 tahun yang lalu. Nggak bisa. Saya harus tahu suara Tuhan buat generasi ini saat ini apa. Saya nggak bisa khotbah dengan jokes seperti yang lucu buat papa mama saya, nggak bisa teman-teman. Saya masih terus belajar. Saya berharap kita di ruangan ini terus belajar bersama. Ada amin? Next, thank you. Yang terakhir adalah kekudusan. Dan saya tahu ini khotbah yang nggak populer, tapi saya izin sampaikan ini karena saya nggak tahu kapan kita ketemu lagi. Kamu bisa kreatif, kamu bisa konsisten, tapi kalau kamu nggak hidup kudus, sayang. Bukan cuma sayang, tapi kamu sedang membuang-buang waktu. Bukan cuma buang-buang waktu, tapi artinya kamu sedang menolak panggilan Tuhan. Karena actually ini syarat untuk kita bisa melayani. Lebih dari sekedar buah pemikiran, so kamu bisa sekreatif apapun. Imajinasimu luar biasa. Karya, kreasi, dan ketekunan konsistensi. Kekudusan harus menjadi sesuatu yang Alkitab katakan kejarlah kekudusan. Dan ketika Alkitab bilang kejar bukan berarti kita ngejar dengan kekuatan sendiri, enggak. Ada Roh Kudus yang memampukan kita. Tapi kita harus bilang sama Roh Kudus saya mau belajar hidup kudus. Karena Roh Kudus enggak pernah maksa. Dan mungkin sebagian bingung kaitannya dengan kreativitas apa sih kekudusan? Banyak sekali. Next, thank you. Pertama gini. Bahasa Ibrani Yunaninya itu cukup jelas ya. Maknanya dipisahkan dari dunia. Dikhususkan buat Yesus. Dan beberapa orang menyalahartikan ayat ini. Mereka berpikir, oh berarti gue gak boleh yang tadi itu. Berkarya di dunia sekuler. Berarti gue harus jadi full timer di gereja. Dan let me tell you bahwa jadi full timer gak salah. Ya saya percaya dari conference ini akan lahir setidaknya 2-3 orang yang akan jadi gembala sidang. Gak ada yang amin ya? Serem ya? Takut banget ya bangun gereja ya? Enggak lagi, seru lagi. Seru kok, seru. Asal jangan nyari duit, seru. Dipisahkan dari dunia, dikhususkan buat Tuhan. Ayatnya 2 Korintus 6 ayat 17-18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa. Jadi gini teman-teman. Dipisahkan bukan berarti kamu harus di gereja seharian, no. Dan ini Alkitabiah. Alkitab mencatat Yusuf, Daniel adalah orang-orang yang bekerja di sekuler. Dan mereka prestasinya luar biasa. Jadi buat teman-teman saat ini yang kamu berkarya, kamu berkreativitas di luar gereja, jangan merasa bersalah. Selama kamu gak dengar suara Tuhan, selama pemimpinmu gak ngomong secara personal, kamu harus berhenti. Lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ada amin? Jadi bukan masalah kamu gak boleh keluar, kamu gak boleh bergaul sama orang-orang yang belum kenal Tuhan, bukan. Anyway, di gereja pun ada dosa. Saya gak menjelekkan gereja, tapi kamu bisa buka pornografi di gereja. Kamu bisa selingkuh di gereja, itu bisa dilakukan. Ya, jadi bukan masalah tempat, tapi masalah kita mau taat atau enggak sama Tuhan. Dipisahkan, dikhususkan artinya kamu jadi milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Kamu tidak lagi bersekutu dengan kegelapan. Kamu jadi milik Tuhan. Itu yang artinya kita nyanyikan setiap hari, aku nih milikmu, I am yours. Itu dipisahkan. Dan ketika saya dan teman-teman jadi milik Tuhan, kita tetap bisa melayani di luar. Kita tetap bisa berkreativitas di luar. Next, I guess ini terakhir sebelum kita ngobrol. Habis ini saya pengen ngobrol sama MC-MC import dari mana tadi? Bali dan mana? Seru banget. Saya izin menyampaikan ini sebagai pedoman aja. Jadi kreativitas tuh gimana sih yang benar? Ya kita selalu kembali ke firman Tuhan. Masalahnya gini, banyak dosa yang sebetulnya sudah tercatat di firman, yet generasi ini masih suka ngomongin, masih suka mendebatkan gitu. Kayak contohnya, Kak pacaran gak seiman tuh boleh gak sih? Ayatnya udah jelas ada gitu kan. Kak ngerokok nge-vape tuh boleh gak sih? Ada ayatnya, memang gak gamblang bilang gak boleh ngerokok dan nge-vape, tapi banyak sekali yang bisa kita bahas dari situ. So buat masalah kreativitas, judi online boleh gak sih? Ya jelas gak boleh lah ya. Semoga di sini gak ada. Kreativitas yang salah pertama yang bertentangan dengan prinsip dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Masalahnya gini teman-teman, setan gak kreatif, dia hanya mencuri.
dan memodifikasi yang kesannya jadi kreatif padahal enggak. Makanya penyanyi-penyanyi di luar sana yang istilahnya menjual jiwanya kepada setan, sebetulnya nggak kreatif-kreatif amat kok. Salib dibalik, ya penghinaan yang nggak kreatif lah ya. Mohon maaf, LGBT juga buat saya nggak kreatif, enggak. Tapi somehow mereka jadi menemukan 40 lebih gitu ya. Saya nggak tahu lagi, saya nggak mau ngikutin. Saya nggak tahu teman-teman pernah lihat ini atau enggak. Saya ketemu di Instagram ada postingan 2 cewek, 1 cowok, mereka tinggal serumah dan mereka menikahnya bertiga. Aneh banget. Dan mereka berkomitmen tanpa rasa jealous katanya. Buat dunia itu kreatif. Buat saya, mohon maaf itu menjijikan. Bukan manusianya tapi dosanya. Dan mohon maaf kalau di sini masih ada yang di bawah umur, tapi saya harus sampaikan karena saya tahu anak-anak teens, anak-anak sekolah minggu udah tahu kok dosa-dosa orang gede. Jendelanya terbuka lebar. Bapak, Ibu, Om, Tante harus tahu bahwa anak-anak Anda mungkin pengetahuannya lebih besar daripada kita karena informasinya terpampang nyata sekali. Dan buat dunia itu kreatif. Olimpik kemarin openingnya kreatif banget. Saya kemarin nonton Deadpool, Wolverine dan saya stres banget karena mockingnya buat saya agak gila-gilaan. Ada beberapa teman saya anak Tuhan bisa nerima, saya nggak bisa nerima. Saya pusing pas nonton. Dan buat dunia itu kreatif dong. Marvel Jesus, kreatif banget gitu. Tapi buat saya enggak, itu enggak kreatif. Kreatif punya batas. Sekali lagi filternya apa? Prinsip dan nilai-nilai kebenaran. So kalau kamu jadi desainer pastikan kamu ngerti firman. Jadi desain yang kamu buat tidak melawan firman Tuhan, gak menghina Tuhan Yesus. Kamu bikin lagu sebagai musisi, sebagai singers. Pastikan kamu ngerti firman, jadi lirik yang kamu bikin itu gak sesat, gak ngaco, gak aneh-aneh. Saya nggak tahu teman-teman ngikutin ini atau enggak, tapi Taylor Swift saya izin sebut merek nggak apa-apa ya. Album barunya tuh agak ngeri liriknya. Ada yang Holy Ghost lah, ada yang dia kayak, I don't know, mention tentang kubur Yesus gitu. Saya nggak terlalu pengen mendalami juga, tapi saya tahu itu nggak beres. Itu nggak oke. Whatever the reason, itu kan perumpamaan aja. Enggak lah, kamu nggak usah bawa-bawa Tuhan buat karyamu yang bukan buat Tuhan. Itu pentingnya teman-teman, gak cuma cinta sama Tuhan tapi hormat. Karena kalau kamu cinta doang kamu bisa kurang ajar sama Tuhan. Tapi kalau kamu hormat, kamu ngerti kreativitas yang kamu hasilkan harus tetap punya penghormatan buat Tuhan. Dan apapun itu. Kamu gak akan bikin desain, kamu gak akan bikin karya yang meninggikan manusia lebih daripada Tuhan. Karena kamu ngerti nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang harus kamu pegang. Dan kedua, simply kreativitas yang tidak mengarahkanmu menjadi hamba uang. Akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Dan Yesus gak bilang gini, kamu gak bisa jadi hamba Tuhan kalau kamu hamba iblis. No, Yesus bilang gini, kamu gak bisa jadi hambaku kalau kamu masih jadi hamba mamon. Yesus tahu di akhir zaman ini, bahkan dari sebelum kita lahir, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi buat teman-teman kreatif di sini, hasilkan karya yang jujur dari hati. Tapi jangan jadikan uang prioritas. Karena kalau kamu mikirnya uang, kamu akan dengan mudah kompromi. Kamu akan bikin lagu yang menghujat Tuhan for the sake of kamu dapat uang. Kamu akan bikin desain yang gak rohani, yang menghujat Yesus karena kamu dapat uang. Dan itu pattern setan di akhir zaman ini. Demi uang jadi kompromi. Saya izin sampaikan ini dari hati, banyak yang jual dirinya di media sosial, menjual badannya. Buat dapat gift, buat dapat uang. Dan itu mengerikan sekali. Masalahnya kalau kamu gak bertumbuh di atas dasar kebenaran firman Tuhan, setan akan menawarkan ribuan cara untuk bisa kreatif versi dia. Dan sekali lagi buat saya itu bukan kreatif, itu mencuri aja. Makanya teman-teman please tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap kreativitas yang kamu hasilkan itu memuliakan Tuhan. Entah itu rohani, entah itu sekuler, whatever you do, apapun yang kamu lakukan, semuanya buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Alright, kita mau ngobrol. Saya undang MC-nya maju ke depan. Kasih tepuk tangan dong. Thank you. Aku gak sampai setengah jam kan ya? Hopefully bisa lebih banyak yang nanya kalau ada yang mau nanya. Mic-nya belum nyala. Ada sabotase nih. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Thank you. Aku sampai speechless di bawah. Sangat clear, jelas, dan memang straightforward juga ya. Apa yang benar ya itu harus yang kita lakukan. Sangat luar biasa sekali Kak Eja, terima kasih banyak sudah memaparkan. Dan juga kita ada barcode yang mungkin bisa di
ditayangkan mungkin teman-teman media. Slido untuk teman-teman yang saya rasa kita pasti ada pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana mungkin banyak dari kita yang pelayanan, apalagi ada yang di tim PAW itu bagaimana kita bisa berkreasi untuk Tuhan dengan batasan yang jelas. Mungkin ada pertanyaan bisa buka Slido app-nya, scan barcode-nya dan bisa pertanyaannya. Kita sekarang mau masuk ke Q&A ya. Tapi mungkin sebelum itu kita mau tanya dulu kali ya. Untuk tim PAW yang biasanya pelayanan PAW boleh angkat tangan yang pelayanan PAW? Boleh. Luar biasa. Luar biasa. Oke, yang pelayanan sosial media boleh angkat tangan? Sosial media. Waduh, ini di sini banyak banget ya konten kreator ya. Banyak habis. Jadi ini emang khusus ya buat kalian semua dan juga buat teman-teman deh semuanya ya. Yang hari ini berkecimpung di dunia kreatif, this is for you guys. Mungkin pertanyaan pertama kok, silakan. Mungkin kita akan bacakan satu pertanyaan. Udah ada yang masuk? Sudah. Banyak. Sudah lumayan banyak. Thank you. Kita mungkin mulai dari yang ini ya. Oke. Apakah mungkin mengenal Kristus dari karya-karya seni kita? Sangat mungkin. Sangat mungkin, tapi maksudnya gini teman-teman. Tadi aku bahas di mobil juga, seni itu kan banyak yang bilang abstrak. Tapi nggak semuanya juga, tapi memang ada yang abstrak gitu. Kayak misalnya, aku nih dalam berkarya 90%, 80% mungkin aku bikinnya tuh lagu instrumental yang tanpa vokal. Nah, orang kan mendengar lagu instrumental tuh beda-beda yang dia tangkap. Ada yang dia ngerasa damai, ada yang dia ngerasa musiknya kesusahan, ada yang dia ngerasa kayak lagi di pantai. Banyak banget gitu kan. Jadi apakah bisa memperkenalkan Kristus? Kita selalu bisa memperkenalkan Kristus. Tapi at some point, kamu harus berani nyebut nama Yesus. Harus berani. Jadi jangan, aku gak nuduh kalian takut, tapi jangan gini, aduh gue segan nyebut nama Tuhan, gue bikin karya aja deh yang ada salibnya dikit, atau lagu yang liriknya ada God, the highest misalnya gitu. Kalau memang itu dari Tuhan gak apa-apa. Tapi at some point kamu harus berani declare nama Yesus. Karena ketika kamu meninggikan Yesus, dia akan menarik semua orang datang kepadanya. So, kita harus melakukan firman aja, kasih dengar nama Yesus. Wow, itu balik lagi ke prinsip ya tadi Kak Eca juga jangan bilang, malu nyebut nama Tuhan. Karena setan belakangan juga makin gila-gilaan penyesatannya kan. Kalau anak Tuhan yang malu-malu, kelar kita. Kitanya harus lebih berani lagi gitu nyebut nama Tuhan. Keren banget Kak Eca, terima kasih. Oke, ini mungkin ada kaitannya dengan personal branding ya, sesuai dengan workshop kita yang terakhir gitu kan teman-teman. Jadi memang sebagai anak Tuhan jangan malu untuk ini nih kayak menciptakan karya-karya terus ada Tuhan Yesus sananya gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Nah ini dari tim PAW nih. Wow. Oke, tim PAW mana suaranya tim PAW? Tim PAW-nya belum makan, mohon maaf ya. Oke, bagaimana cara mengatasi tim PAW yang gak mau kreatif, maunya biasa-biasa aja, yang penting aman. Oke, yang nanya silakan maju, coba ada orangnya. Waduh. Terus yang pengennya biasa-biasa aja juga maju, kita ngobrol. Enggak. Ya. Serem ya? Enggak. Apa ini mau di Raja Batu? Jangan dong ya, jangan ya dek ya, no ya. Silakan Kak Eca. Enggak, jadi aku tuh dari dulu kalau bikin salah di gereja waktu masih kecil, aku sering dengar orang ngomong gini, enggak apa-apa jemaat enggak tahu. Iya enggak, sering dikit gitu ya, enggak apa-apa. Pendetanya enggak tahu. Dan Eca yang masih kecil, oh iya puji Tuhan gitu kan. Tapi lama-lama bertumbuh dewasa aku makin mikir ya, iya jemaat gak tahu, iya pendeta gue gak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Yesus tahu gitu. Jadi sejak saat itu aku jadi pengen naikin standarku, bukan sombong tapi aku pengen kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Gitu dan apa ya, aman-aman aja tuh gini, ada yang bikin desain kayak gampang banget, simple banget, tapi sebetulnya itu nggak mudah gitu, itu pemikiran berhari-hari gitu. Misalnya teman-teman bikin desain cover album, salib, set, udah. Kayaknya kok gampang banget gitu, tapi itu sebuah karya yang tidak mudah actually. Sama kayak kita main musik berapa kali kan musiknya kayak gampang banget, padahal enggak. Simplicity belum tentu stupidity gitu kan. Jadi aku sangat menentang sih kalau ada yang malas kreatif dan yang penting aman-aman aja. But on the other hand, memang jangan tanda kutip terlalu kreatif. Jangan sampai bikin musik yang terlalu susah sampai jemaat gak bisa nyembah Tuhan. Aku selalu bilang gini, Tuhan kita mau kasih musik sesusah apapun Tuhan ngerti, dia penciptanya kok. Tapi kan jemaat belum tentu gitu. Dan ini mungkin perlu diingat tim PAW sama-sama. Jemaat datang ke gereja, Bapak Ibu yang datang ke gereja itu situasinya tidak selalu ideal teman-temanku.
Ada yang habis berantem sama suaminya ke gereja. Ada yang mohon maaf habis bannya pecah di jalan mungkin. Habis kena macet, kehujanan dan sebagainya. Ada yang lagi beban berat, lagi bergumul. Jangan tambah beban mereka dengan musik yang terlalu sulit. Berikan musik yang mudah supaya mereka bisa nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Musik yang mudah bukan berarti yang murahan ya. Tapi musik-musik yang simple, sederhana. Yang bikin mereka enak nyembah Tuhan ya. Karena kita bermusik buat Tuhan tapi juga buat jemaat gitu. Kalau teman-teman pengen bikin musik yang agak sulit ya mungkin nanti malam di KKR anak muda yang lebih seumuran boleh-boleh aja gitu. Tapi buat ibadah yang umum aku rasa bukan digampangin. Tapi minta hikmat Tuhan untuk menyuguhkan musik yang secukupnya. Itu kata kuncinya, secukupnya. Wow. Jadi secukupnya ya, maksudnya gak berlebihan tapi juga gak yang di zona nyaman begitu ya. Karena kan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan ya, betul ya teman-teman ya? Oke, jadi kalau misalnya nanti dikasih aransemen yang sulit, jangan ngomel ya. Yang ngomel jemaatnya aja, kamunya jangan. Oke, next. Mungkin pertanyaan berikutnya nih, ini mungkin bisa relate sama banyak dari kita yang kreatif. Bagaimana mengatasi jenuh dalam pelayanan kreatif? Mungkin nih ada hubungannya sama batasan-batasan mungkin kita taruh seperti writer's block ya. Nah itu bagaimana mengatasinya Kak? Oke. Well, batasan akan selalu ada, di sekuler pun ada gitu. Tapi pertanyaannya gini, apa yang bisa kita kreasikan gitu kan? Misalnya kamu cuma dikasih warna hitam sama putih gitu kan. Amatir bingung mau ngapain tuh. Tapi seorang profesional dia bisa bikin ribuan karya gitu kan. Jadi maksudku gini, pertama pikirannya diperbaiki dulu. Jangan terpikir gua terbatas, no. Kamu punya Roh Kudus yang tidak terbatas dalam diri kamu. Kedua, kamu harus tahu nih, kamu jenuhnya kenapa? Minta maaf. Misalnya kamu jenuh karena memang kecapean secara fisik, please ambil waktu istirahat. Karena aku percaya Tuhan itu maha kasih. Tuhan tuh gak mau aku dan teman-teman pelayanan terus sakit gitu. Enggak, itu bukan rencana Tuhan. Kalau sekali dua kali terjadi it's okay. Tapi kalau tiap ada event sakit, ada yang salah dengan kamu. Dan jangan diupload di Instagram, aku melayani Tuhan lalu aku sakit. Jangan, itu gak memuliakan Tuhan. Aku gak menghakimi, tapi artinya ada yang salah dengan cara kamu menjaga pola kesehatan, pola tidur dan sebagainya. Gitu. Jenuhnya kenapa? Atau karena kamu jenuhnya sama manusia. Aku pernah ngalamin itu, aku bete sama teman sepelayananku karena gak ngulik nih, males nih gitu. Dan aku tiba-tiba malas pelayanan. Terus Roh Kudus ingetin aku, kamu pelayanan buat siapa? Buat aku atau buat manusia? Dan di situ aku ingat, oh ya aku pelayanan buat Tuhan. Jadi aku gak boleh males gitu. Dan ketiga ya batasan-batasan itu sebetulnya seringkali baik juga sih. Jadi artinya itu membuat kita fokus sama visi misi gereja misalnya. Karena kan referensi banyak banget teman-teman. Kamu bisa bikin musik kayak gimana, kamu bisa bikin desain kayak gimana. Tapi gembala sidang, leaders kamu pasti udah ngomong kan, visi misi gereja kayak gini nih. Yang kita mau jangkau seperti ini. So itu batasannya dan itu bagus sih. Buat aku bikin musik harus ada batasan sih. Kayak kemarin aku mungkin sebagian teman-teman udah denger aku rilis lagu Kasari Simon Rangkir yang Terpujilah Namamu aku rilis ulang. Itu ada batasannya, aku pengen bikin musiknya rock, progresif gitu. Kalau misalnya gak ada batasannya bisa tiba-tiba di tengah aku kasih dangdut, kasih jazz gitu gak nyambung gitu kan. Jadi sebagai pekerja seni batasan itu baik kok. Jangan takut dengan batasan gitu. Wow. Oke. Nah tadi Ko Echa tadi sudah sempat mention ya tentang mungkin teman sepelayanan kayak gitu kan yang malas ngulik kayak gitu. Ini kan mungkin terjadi di gereja-gereja juga kali ya gitu kan. Mungkin karena jenuh, karena sudah mungkin bad mood gitu kan. Lagi apa ya, gak mood lah ya untuk ngulik, untuk pelayanan. Akhirnya ya udahlah gantiin orang lain siapa kayak gitu kan. Nah menurut Kak Echa nih, bagaimana memperbaiki sistem latihan dalam gereja yang setiap orangnya itu selalu merasa sudah bisa. Nah ini mungkin senior-senior gitu ya. Nah dan paham yang mau dibawakan. Jadi ibaratnya tuh orang ini gak mau latihan. Kayak lagu ini elah itu mah sudah umum gitu. Elah gitu ya. Iya, nah menurut Kak Echa gimana nih untuk sistem latihannya seperti apa gitu? Aku percaya dalam Tuhan gak ada yang kebetulan ya. Jadi berbulan-bulan ini aku selalu terima pertanyaan ini tentang relasi antara senior dengan junior. Senior yang mohon maaf keras kepala gak mau dibilangin gitu. Dan no offense Bapak Ibu Om Tante kalau di sini ada jangan marah sama saya. Dalam pelayanan gak ada bos, semuanya hamba, ada amin. Anda pelayanan 30 tahun, Anda pelayanan 3 bulan, sama-sama hamba. Ya, Gembala sidang sama Asher, sama-sama hamba, ada amin.
Nggak ada bos di gereja. So ketika Anda melayani pastikan punya hati hamba. Itu pertama. Kedua, merasa bisa dengan beneran bisa itu berbeda banget. Ya, sama ngerasa ganteng sama beneran ganteng beda ya. Gue ngerasa cantik padahal belum gitu. Make up-nya kemana-mana gitu, beda ya. Jadi perasaan kita nggak boleh jadi pemimpin kita. Anda ngerasa bisa, buktikan. Karena ilmu, musik itu ilmu, kesenian itu ilmu. Nggak bisa cuman feeling saya gini nih, menurut gue gini, no. Jangan pakai menurut kamu, pakai ilmu. Kayak drum, ada temponya. Keyboard, gitar, ada voicing, harmoni. Pecah suara, jangan nabrak, itu semua ada ilmunya gitu. Dan aku mau pesan buat anak muda, ketiga gini. Karena seringkali kita segan ya budaya timur nasihatin yang lebih tua. Dan itu wajar banget. Cuman Roh Kudus cuma taruh hal sederhana ini di hatiku. Surat Paulus buat Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau, tapi gak berhenti di situ. Jadilah teladan. So kalau kamu pengen punya akses menasehati orang yang lebih senior dari kamu harus jadi teladan. Dan jadi teladan gak bisa cuman hatinya baik. Harus skillnya juga bagus. Aku oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan aku berani ngomong sama orang yang lebih tua. Karena aku main musik dari kecil. Aku bisa ngomong, om tadi chordnya salah. Aku bisa ngomong sama orang yang lebih tua, kak gitarnya tolong di stem dulu. Aku tahu itu fals. Kak itu pecahan suaranya nabrak, aku tahu. Aku punya ilmu, puji Tuhan. Nah banyak anak muda di gereja, mohon maaf. Ilmunya belum cukup juga. Jadi dia mau nasihati orang yang lebih tua, orang tuanya ngomong tahu apa kamu. Ya kan? Gak ngerti kamu masih muda gitu. Dan kenyataannya memang kamu belum sengerti itu. Jadi buat teman-teman di sini kalau kamu pengen punya akses menasehati orang yang lebih tua, jadilah teladan. Kerohanianmu oke, skillmu oke. Orang tua sekesel apapun akan tetap dengerin kamu. Nih anak masih kecil ya, cuman jago sih apa boleh buat gitu. Nih anak nyebelin nasihatin gue tapi kerohaniannya bagus lagi gitu kan. Dia akan menggerutu dalam hati tapi dia nurut sama kamu karena kamu bisa jadi teladan gitu. Tapi intinya rendah hati ya. Seringkali Tuhan ketemukan kita, mohon maaf saya izin sampaikan ini dengan gamblang. Tuhan pertemukan kita dengan orang-orang yang mohon maaf bodoh gitu. Kita juga belajar kok. At least kita belajar rendah hati, kita belajar merespon dengan benar. Dan ya itulah tubuh Kristus kan, saling menajamkan, saling memperlengkapi gitu. Jadi hopefully bisa ditemukan jalan keluarnya. Nah ini nih, ngomongin tentang menasehati ya teman-teman ya. Ini kan sering jadi dilema begitu ya. Misalnya nih, wah ini chordnya salah nih, aduh ngomong gak ya kayak gitu kan. Kalau misal kita mau menjadi teladan itu pun juga ada area abu-abu nih gitu ya. Karena kalau misal kita kasih tahu orang, ini kayaknya salah deh. Wah ntar jadi berantem begitu. Jadi tersinggung terus kayak udahlah kalau misalnya emang ngerasa jago ya udah pelayanan aja begitu. Dan jadi kayak apa ya sikap hati yang seperti apa sih dalam dunia kreatif itu dalam menghadapi kritik dan saran. Oke, thank you. Pertama jangan menghindari konflik. Even Petrus sama Paulus aja pernah ada konflik. Ya, Petrus Paulus kurang keren apa mereka, ada konflik. Jadi jangan menghindari konflik. Tapi kedua juga minta hikmat sama Roh Kudus untuk pilih-pilih mana konflik yang harus jadi konflik, mana yang bisa kita sisihkan gitu loh. Dan ketiga ya again itu tadi, kalau memang kita sudah tahu itu salah, jangan takut untuk sampaikan. Yang penting dengan bukti. Tadi chordnya salah tuh. Yang benar gimana? Kamu kasih tahu. Kesini kak, kesini om, kesini bu, kasih tahu dengan kasih. Jangan juga habis kasih itu tuh kan salah, sombong gitu, jangan juga. Masalahnya musik nih emang sesuatu yang sekali lagi orang lupa itu ilmu. Kalau desain kan, salah huruf ya udah ketahuan gitu, hurufnya salah tuh kurang satu, typo tuh gitu kan. Tapi ketika kita bicara warna, ketika kita bicara perpaduan aransemen musik itu kayak feeling gitu, padahal enggak itu ilmu gitu. Makanya aku menekankan anak-anak Tuhan harus belajar yang benar. Jangan cuma ngandelin kasih karunia, jangan cuma ngandelin urapan. Aku ngomong gini gak sombong teman-teman, aku sampai detik ini masih terus belajar. Karena aku tahu itu tanggung jawab buat talenta yang Tuhan udah kasih. Alkitab tuliskan kobarkanlah karunia yang sudah ada padamu gitu. Jadi aku percaya setiap dari kita punya talenta, punya karunia, harus dikobarkan. Jangan ngerasa cukup. Aku berkali-kali ngomong pendeta nih ya, misalnya 10 tahun, dia gak pernah belajar, setiap minggu khotbahnya sama terus. Bosen gak jemaat? Bosen. Banget. Ya kan, pastoral pasti udah kritik tuh, Bapak kok khotbahnya sama terus Pak? Let me ask you, musisi, desainer, singers, dan pekerja seni lainnya, cukup banyak yang selama 10 tahun gak ada kemajuan, yet dia bisa melayani.
Yet dia bisa tetap bertugas di gereja. 1, kasih karunia Tuhan. Tapi 2, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan juga. Kita harus mau maju. Aku nih teman-teman akan merasa berdosa kalau aku main drama masih kayak 10 tahun yang lalu. Oh aku berdosa banget. Bukan sombong sekali lagi, tapi aku tahu aku tanggung jawabnya sama Tuhan. Gitu loh. Jadi harus ada progres. Harus semakin baik, harus semakin baik. Pertahankan yang perlu dipertahankan, tapi area-area di mana kita perlu naik, perlu memperbaiki, please perbaiki. Sekali lagi bukan buat sombong, tapi buat Tuhan. Gitu. Wow, sangat rada siksak shock ya kita dengarnya ya. Karena ternyata konflik itu tidak sejelek itu ya. Maksudnya emang dibutuhkan ya dalam mengasah ya manusia begitu ya. Supaya semakin tajam ya. Betul. Yang penting dasar kebenarannya firman. Jadi bukan menurut gue atau menurut lo, tapi menurut firman Tuhan. Iya. Kita nggak cari menang kalah, kita cari kebenarannya teman-teman. Ya, nggak apa-apa kamu kalah, yang penting kebenaran firman Tuhan ditegakkan, nggak apa-apa gitu. Iya, keren. Soalnya saya pribadi pun juga kalau misalnya berantem sama teman pelayanan ya, bukan berantem sih, gimana ya ngomongnya ya. Selek gitu ya. Iya, ada gesekan begitu kan. Itu juga kadang-kadang capek deh gitu ya. Kayak apa ya, berantem lagi ya, bad gitu. Mood gitu kan. Kayak gitu. Tapi itu emang benar harus menjaga hati ya teman-teman, itu penting banget. Oke, Kuasa, pertanyaan selanjutnya? Ya, mungkin kita baca yang ini. Jika kreativitas yang kita miliki ingin digunakan dalam hal yang kita sukai. Namun hal tersebut termasuk kurang baik secara norma. Bagaimana kita bisa menyikapinya? Well, sebetulnya aku butuh tahu spesifik nih, yang gak baik apa ya? Aku pengen tahu, boleh gak diperjelas biar jawabannya mungkin yang juga. tanya siapa nih, angkat tangan ayo. Boleh angkat tangan. Ayo ngaku. Gini, kalau gak sesuai dengan firman Tuhan, case close, jangan dilakukan. Tapi kalau norma, aku butuh tahu nih normanya tertulis di firman atau enggak gitu kan. Atau mungkin normanya itu kayak... Spesifik aja gimana? Spesifiknya bagaimana? Contoh ya. Coba dong yang tanya dong. Iya. Kayak bertanggung jawab atas kelakuan. Contohnya gampang. Ini dulu kan pelayanan tuh zaman 20-30 tahun lalu hampir gak ada yang pakai kaos kan. Kemeja semua gitu. Itu norma gitu. Tapi sekarang banyak yang kaosan gitu kan. Itu gak dilarang di Alkitab gitu. Jadi ya beda tuh ya. Kebenaran mutlak sama kebenaran yang masih bisa didebatkan gitu. Atau mungkin ini maksudnya tradisi kali ya. Yang mungkin secara tradisi... Itu tuh bisa. Seperti ini tapi mau di luar dari tradisi itu atau mau curi-curi tradisi lain mungkin. Aduh tapi jadi asumsi kita nih. Jadi asumsi ya. Coba ditulis lagi dong. Please banget ditulis. Iya, nanti malah jadi giring opini begitu ya. Giring bola aja deh daripada giring opini ya. Oke, lanjut kali ya. Oke, mungkin ini ada sedikit menyerempet tentang pergaulan kali ya. Karena Kak Eca ini kan kita tahu berkarya di bidang musik gitu ya. Jadi dunia musik sekuler dikenal memiliki pergaulan yang tidak benar ya. Bagaimana cara memisahkan diri dari pergaulan yang kurang benar menurut Kak Eca? Oke, aku tidak mendiskreditkan dan menjelekkan pergaulan di gereja ya. Sama sekali enggak, Tuhan tahu hatiku. Tapi kenyataannya yang tadi aku sampaikan, di gereja pun ada pergaulan yang rusak. Aku punya teman, dia sudah nikah, dia selingkuh sama singers, dia musisi. Artinya dia selingkuh dalam hadirat Tuhan kan. Ketika melayani, ketika berkarya, naksir. Sesama orang gereja, selingkuh. Jadi gini, please jangan anti dengan pendapat ini, tapi kenyataannya di gereja pun gak selalu sebersih itu teman-teman. Bukan berarti kita jangan ke gereja, enggak. Bagian kita adalah hidup benar dan jadi anak Tuhan yang bisa jadi teladan gitu loh. Cuma maksudnya kalau di head to head nih, pergaulan gereja versus pergaulan dunia, belum tentu dunia lebih buruk sebetulnya. But yes, aku agree, dalam beberapa hal memang dunia seburuk itu ya. Jadi aku punya beberapa teman yang katanya dia buka kamar hotel udah ada perempuan yang disediakan gitu. Puji Tuhan aku gak pernah ngalamin gitu ya, puji Tuhan banget. Makanya kemana-mana juga aku selalu pengen ajak istri supaya kita selalu sama-sama. Dan banyak teman-temanku yang mohon maaf dulunya alim banget tiba-tiba udah ngerokok gitu. Jadi ya itulah dia. Ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi pertanyaannya gimana memisahkan diri. Gini, Roh Kudus pernah ngomong sama aku satu hal yang aku akan selalu ingat. Misalnya kamu kerja di sebuah tempat yang gelap banget ya. Bukan literally gelap tapi pergaulannya hancur banget gitu. Roh Kudus bilang gini, ketika kamu bekerja di situ ada perlindungan buat kamu. Jadi aku main musik 1 jam, 2 jam ada perlindungan buat aku. Tapi setelah bermusik kamu milih nongkrong,
itu pilihanmu gitu loh. Jadi aku lakukan adalah aku bermusik profesional, ngobrol seperlunya, tapi ya sedikit demi sedikit harus kurangin tongkrongan. Actually ini harus jawab istriku sebetulnya karena dia lebih relate. Jadi mungkin sebagian teman-teman tahu dia dulu idol group JKT48. Tapi ini nggak terjadi di JKT-nya, ini terjadi di lingkungan lainnya gitu. Pertama kali kita kenal dia cinta Tuhan tapi ngomongnya tuh ini agak kasar. Buat sebagian wajar tapi buat aku nggak boleh kayak gitu yang sorry anjay, anjir gitu-gitu dan sebagainya. Dan aku bilang anak Tuhan nggak boleh ngomong kayak gitu, dia kaget. Kenapa salahnya gitu kan. Dan setelah kita discuss, aku kasih beberapa ayat firman Tuhan dia ngerti. Tapi mau berhenti susah banget, kenapa? Karena teman-temannya gitu semua. So ada hikmat dari Roh Kudus, tinggalkan dulu sejenak pergaulannya. Wah waktu itu dia takut, aduh temen aku siapa dia bilang. Dan aku bilang tenang aja kalau kamu ambil pilihan itu Tuhan akan kasih kamu teman-teman baru yang lebih oke, yang lebih berkualitas. Dan itu terjadi puji Tuhan dia punya sahabat lain yang lebih baik yang ngomongnya gak kayak gitu. Dan singkat cerita dia bisa berhenti ngomong gitu, simply dengan meninggalkan pergaulan itu. So buat teman-teman di sini yang ngerasa aduh kok gue ngomongnya kasar ya kok gue pornografi banget pikirannya ya. Tinggalkan sejenak pergaulanmu. Lebih banyak bergaul sama Tuhan Yesus dalam hadirat Tuhan. Sampai nanti kamu lebih kuat, jangkau mereka. Gitu. Tapi kalau sekarang lagi lemah, jangan malu mengakui kelemahanmu, gak apa-apa. Yang penting kuat dulu dalam Tuhan. Gitu. Wow, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, mungkin karena kita ini sudah di penghujung acara ya. Tadi panitia juga sudah time out gitu ya. Oke, sekarang saya minta tolong untuk Kak Eca memberikan closing statement buat teman-teman di Yes ini terkait dengan batasan-batasan di dunia kreatif. Sebetulnya udah banyak statement ya, aku takut too much information, tapi aku akan tinggalkan teman-teman dengan pesan ini. Bahwa kamu punya tujuan dari Tuhan, dan setiap dari kamu ini punya keunikan, punya kelebihan, punya kekurangan. Pertama, lebih intim sama Tuhan. Kedua, jangan takut, jangan menghindari konflik. Jangan takut untuk bergaul, jangan takut untuk berkomunitas. Karena kamu akan saling menajamkan. Dan ketika kamu bisa unity, ketika kamu bisa bersatu, di situ kerajaan Tuhan bisa ditinggikan. So 2 itu aja. Intim sama Tuhan dan bekerja sama dengan baik. Luar biasa. Terima kasih banyak Kak Eca untuk masukan-masukannya. Iya.